Ya. Nah, sekarang kita beri nama Bapak Ibu. Diberi nama lagi. Nah, zat siapa namanya, sifat siapa pula namanya. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Nah, sekarang udah bernama deh Bapak Ibu. Ya. Kalaulah zat namanya Allah dan sifat namanya adalah Muhammad, untuk memandang Allah lihatnya kemana? Lihatnya kepada Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah lihatnya kepada Muhammad? Karena Muhammad ini kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu disebut kenyataan Allah, maka Muhammad itulah sebenarnya wujud Allah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka jangan Bapak Ibu pisahkan zat dengan sifat. Jangan diceraikan sifat dengan zat. Nah, lihat. Ini zat dan sifat. Zat dengan sifat, dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah. Walaupun dia tiada bercerai, dua yang tiada berpisah, namun hakikat dua yang tiada berpisah dan bercerai itu hakikatnya adalah satu. Nah, sekarang, kalau memang satu Bapak Ibu, antara zat dengan sifat mana yang sebenar wujud? Sifat atau zat? Adalah zat. Lihat. Kalaulah zat dengan sifat yang sebenar wujud itu adalah zat, lalu zat ini apa bagi sifat? Nah, kalau tak paham Bapak Ibu diputar dulu ke bawah. Nah, ya. Sifat ini apa bagi zat? Putar ke bawah dulu. Sifat ini adalah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka siapa sebenarnya sifat itu? Sifat itu itulah sebenarnya wujud zat. Wujud zat. Kalaulah sifat itu yang sebenarnya wujud zat, lalu sifat itu apa? Lalu zat itu apa bagi sifat? Nah, diputar lagi ke atas lagi. Dinaikkan ke atas. Kalau kita sudah tahu bahwa sifat ini kenyataan zat, sifat ini adalah wujud zat. Sekarang zat itu apa bagi sifat? Zat itu adalah diri bagi sifat. Namun wujud daripada zat itu adalah sifat. Pak Bapak Ibu, nggak dipesong-pesong sekete. Diadu-adu, dikacau-kacau dia. Ya, biar tahu kita. Kalau bahasa yang mudah, nih sengaja usah putar-putar itu, ya, nggak panjang-panjang lele. Zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai dia. Yang sebenar-benar ada itu zat. Berarti sifat itu di luar zat atau sifat itu di dalam zat? Sifat ini bukan di luar zat, tapi sifat itu di dalam diri zat. Nah, kalaulah sifat itu di dalam diri zat, maka sebenarnya sifat inilah yang dikatakan kenyataan zat. Kalaulah sifat ini disebut kenyataan zat, maka sesungguhnya sifat itulah yang disebut wujud zat. Kalaulah sifat itu yang disebut wujud zat, maka sifat itu yang sebenar-benarnya, yang zat itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Ya, nah, sekarang kita beri nama Bapak Ibu. Diberi nama lagi. Nah, zat siapa namanya, sifat siapa pula namanya. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Sekarang udah bernama deh Bapak Ibu. Ya.
Kalaulah zat namanya Allah dan sifat namanya adalah Muhammad, untuk memandang Allah lihatnya kemana? Lihatnya kepada Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah lihatnya kepada Muhammad? Karena Muhammad ini kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu disebut kenyataan Allah, maka Muhammad itulah sebenarnya wujud Allah. Kalaulah Muhammad itu sebenarnya wujud Allah, maka Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain adalah Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu yang Allah itu. Itu yang dikatakan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah cerai dia. Itu diri dengan namanya, diri dengan sifatnya, diri dengan wujudnya, tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ya, makanya orang ahli thariqat, ahli tasawuf, dia bukan mengingat lapas Allah, dia bukan mengingat tulisan Allah, tapi dia betul-betul mengingat diri yang bernama Allah. Untuk mengingat diri yang bernama Allah, mengingatnya kepada diri ini, diri insan. Diri insan inilah kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud diri yang bernama Allah itu. Ini dia. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu diriku dan diriku inilah wujud aku sendiri. Jadi memandangnya, melihatnya, menyenternya bukan keluar diri, tapi memandang, melihat dan menyenternya pada diri sendiri Bapak Ibu. Memandangnya pada diri masing-masing. Itu maksudnya. Walaupun memandangnya kepada diri masing-masing, namun diri masing-masing daripada diri Bapak Ibu yang disebut insan bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Aduh. Diri insan itu bukan kenyataan diri Bapak Ibu, tapi diri insan itu kenyataan dirinya Allah. Allah yang menjelaskan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia diriku dan akulah rahasia insan itu. Kalaulah insan itu adalah rahasia diriku, akulah sebenarnya yang disebut insan itu. Afala taqilun, afala tatafakkarun, kata Allah. Aku telah wujud, aku telah zahir, aku telah nyata. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan? Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini dah wujud. Aku yang menjadi dirimu. Dirimu itu adalah diriku. Diri aku yang sebenarnya dirimu. Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Begitulah Allah menjelaskan siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Nah, setelah kita paham diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah, diri yang la haula wala quwata illa billah, disitulah kita mengerti bahwa diri yang la haula wala quwata illa billah inilah kenyataan wujudnya diri Allah. Kalaulah ini kenyataan wujud dirinya Allah, kenyataan wujud dirinya Allah itu sebenarnya diri Allah itu sendiri. Tidak ada diri siapa-siapa di sana. Nih, yang kedua. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimana pula orang ahli tauhid, ahli tahqiq dalam mengingat Allah. Dia mengingat Allah Bapak Ibu, tidak lagi mengingat diri yang bernama Allah, tapi betul-betul ahli tauhid, ahli tahqiq ini dia telah benar-benar menyaksikan diri yang bernama Allah itu pada diri sendiri. Dia telah melihat
Dia telah menyaksikan diri yang bernama Allah itu pada diri sendiri. Bagaimana cara dia menyaksikan diri yang bernama Allah itu pada diri sendiri? Diajari oleh Nabi. Apa kata Nabi? Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Mutu qabla antamutu. Artinya, siapa yang telah kenal akan dirinya bahwa dirinya adalah mati, maka kenallah ia akan Tuhannya yang hidup itu hanya Allah. Siapa yang kenal akan dirinya bahwa dirinya itu fana, maka kenallah dia Tuhannya yang baqo itu adalah Allah. Maka disinilah Nabi mengajarkan kita, keluarlah kita dari diri kita, keluar kita dari keakuan wujud diri kita. Allah bilang apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Namun apabila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal akan aku. Maka tidak ada cara yang lain untuk menyaksikan Allah pada diri sendiri, yaitu dengan cara bunuhlah akan wujud keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang wujud dan yang hidup itu. Bagaimana cara mematikan akan wujud keakuan diri kita yang merasa diri kita itu yang wujud? Maka isbatkanlah ke dalam hati ini. Iktikadkan ke dalam hati. Jazamkan ke dalam hati. Bagaimana cara mengiktikadkan dan menjazamnya ke dalam hati? Caranya jazamkan ya, la maujudan bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud yang sebenar-benarnya wujud, melainkan yang sebenar-benar wujud itu hanyalah Allah. Maksudnya, tidak ada yang wujud pada kulitku, ya, dagingku, urat, tulang, limpa, jantung, hati, rabu, empedu, buah punggung, ruh, sirku, melainkan hanya Allah. Itu itikad tuh. Yang kedua, la sami'an bil haqqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mendengar, melainkan yang sebenar-benarnya mendengar hanya Allah pada telingaku. Yang ketiga, la basiran bil haqqi ilallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya melihat, melainkan yang sebenar-benarnya melihat adalah Allah pada mataku. Yang keempat, la mutakalliman bil haqqi ilallah. Tidak ada yang benar-benar berkata, melainkan yang benar-benar berkata hanya Allah pada lisanku. Yang kelima, la aliman bil haqqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mengetahui, melainkan yang sebenar-benar mengetahui itu adalah Allah pada hatiku. Kemudian yang keenam, la qadiran bil haqqi ilallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya kuasa, melainkan yang sebenar-benar kuasa itu adalah Allah pada tulangku. La muridan bil haqqi ilallah.
Tidak ada yang sebenar-benarnya berkehendak, melainkan yang sebenar-benar berkehendak adalah Allah pada nafsuku. La hayyan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya hidup, melainkan yang sebenar-benarnya hidup itu hanyalah Allah pada jiwaku. Itulah cara kita mengiktikadkannya. Itulah cara kita itu menjazamkannya. Kalau kita sudah mengiktikadkan, sudah menjazamkan, tidak ada yang wujud, tidak ada yang mendengar, melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup pada diri kita, melainkan hanya Allah. Ketika itulah diri kita itu telah mati, Bapak Ibu. Sebab apa? Man aropa rabbahu pasadal jasad. Man aropa rabbahu pasadal jasad. Man aropa rabbahu pasadal jasad. Siapa yang telah betul-betul mengenal Tuhannya? Siapa yang telah mengenal Tuhannya? Tuhannya itu yang sebenar wujud. Tuhan itu yang sebenarnya hidup. Disitulah dirinya betul-betul binasa. Kalaulah dirinya binasa, itu artinya bahwa sesungguhnya dirinya itu adalah tiada. Nah, dirinya. Kalaulah diri kita tiada, maka sebenarnya diri kita itu adalah tuli. Sebenarnya diri kita ini adalah buta. Sebenarnya diri kita ini adalah bisu. Sebenarnya diri kita ini adalah bodoh. Sebenarnya diri kita ini adalah lemah. Sebenarnya diri kita ini adalah papa. Dan sebenarnya diri kita ini adalah mati. Nah, jadi ketika diri kita telah mati, maka yang hidup itu hanya Allah. Yang wujud itu hanya Allah, yang melihat dan mendengar itu hanya Allah. Tidak ada diri Bapak Ibu di situ. Itu sudah menyaksikan. Sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri. Itulah makna ya, tumaknina itu. Itulah makna berdiri tegak betul itu. Itulah makna qiyamu binafsihi. Karena Allah cuma yang wujud, wujudnya mutlak. Ya, itu mandangnya. Udah menyaksikan tuh Bapak Ibu. Nah, ketika kita telah menyaksikan Allah pada diri sendiri yang bernama Muhammad, Muhammad itu sudah sempurna rupanya insan, maka barulah sampai Bapak Ibu kepada makom ma'rifat. Orang yang sudah sampai kepada makom ma'rifat, pada saat dia telah menyaksikan Allah, pada saat dia telah melihat Allah pada dirinya sendiri, ketika itu hilanglah penyaksian terhadap Allah itu. Hilanglah penyaksian dia untuk mengingat Allah. Maksudnya hilang penyaksian melihat dan mengingat Allah. Tidak ada lagi kata-kata yang mengingat. Tidak ada lagi kata-kata ingat. Tidak ada lagi kata-kata menyaksikan dan tidak ada pula kata-kata yang disaksikan. Tidak ada saksi menyaksikan di situ. Tidak ada ingat dan mengingat di situ. Kalau tidak ada kata-kata menyaksikan dan yang disaksikan, ingat dan mengingat, lalu yang ada hanya diam saja Bapak Ibu. Diam itu maksudnya sadar sesadar-sadarnya, paham sepaham-pahamnya, yang wujud senyata-nyatanya adalah Allah secara mutlak. Kenapa? Karena ketika itu diri kita itu sudah fana billah itu. Udah karam wujud kita ke dalam wujudnya Allah tuh. Udah karam hayat kita ke dalam hayatnya Allah. Kalau sudah karam, sudah fana, maka disitulah duduknya diam. Tidak ada perlu lagi diucapkan Bapak Ibu. Tak perlu disebutkan lagi. Contoh tak perlu diucapkan Bapak Ibu. Contoh tak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Kalaulah Ustadz dah paham, sudah sadar Ustadz, ini batang tubuh Ustadz, ini tangan Ustadz, ini kaki Ustadz, ini mata Ustadz, ini telinga Ustadz, ini hidung Ustadz, ini mulut Ustadz.
Perlukah Ustadz mencari-cari batang tubuh Ustadz lagi? Perlukah Ustadz mencari-cari tangan Ustadz? Mencari kaki Ustadz? Mata, telinga, hidung, mulut? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Ustadz tak perlu mencari-cari batang tubuh, tangan, kaki, mata, hidung, mulut. Kenapa tak perlu lagi? Karena sudah nyata, sudah jelas, sudah terang. Kalau sudah nyata, sudah terang, ini yang wujud dari Ustadz, ini yang tangan Ustadz, ini yang kaki Ustadz. Untuk apa perlu dicari-cari lagi? Cukup dipahami dan disadari oleh diri Ustadz sendiri bahwa diri Ustadz inilah dia. Tak perlu diungkapkan. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.